Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jemaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan orang-orang yang haram baginya tersentuh api neraka?" Beliau bertanya kepada para sahabatnya pada waktu itu. Dan kemudian sahabat berkata, "Mau ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Yang haram tersentuh api neraka adalah orang-orang yang hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Itulah orang-orang yang haram tersentuh oleh api neraka." Jemaah rahimakumullah. Mari coba kita kupas satu persatu dari 4 golongan ini, agar bisa kita paham dan agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai jembatan untuk meraih kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sekali, jemaah rahimakumullah, adalah hayyin. Hayyin yaitu orang yang lahir dan batinnya begitu tenang, begitu teduh dan meneduhkan yang lainnya. Dia mampu mengontrol dirinya ketika dihadapkan pada berbagai macam permasalahan sesulit apapun. Tutur katanya terjaga dan terpelihara, sehingga tidak pernah didengar laknat dan makian keluar dari mulutnya. Semuanya terkendali dengan baik dalam sikap dan tutur katanya. Dan hayyin ini, jemaah, tidak lain datang dari kuatnya keyakinan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini ketika dihadapkan pada berbagai persoalan hidup, dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah layyin. Apa layyin itu, jemaah? Layyin artinya lembut dan santun. Tutur katanya terjaga, sehingga tidak pernah melukai hati orang lain. Orang seperti ini senang pada jalan-jalan kebaikan dan tidak pernah menampakkan kata-kata yang bersifat menggurui karena halusnya tutur kata yang ia sampaikan. Tutur kata yang ia sampaikan kepada temannya, kepada saudaranya, penuh dengan hikmah. Jemaah, bagaimana cara memiliki sifat seperti itu? Maka kedepankan rasa kasih dan sayang. Karena Islam itu diidentikan dengan kasih sayang. Jangan sampai Islam itu disamakan dengan kekerasan atau diidentikan dengan kekerasan oleh pihak lain, karena kelalaian kita dalam bertutur kata dan bertingkah laku. Yang perlu sekali, jemaah rahimakumullah, lembutkan suara di dalam berbicara. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha.
tutur kata yang baik, dan memaafkan lebih baik daripada kita memberikan sedekah namun menyakitkan hati yang menerima. Maka sifat lain ini adalah orang yang begitu lembut, lemah lembut dalam bertutur kata, sopan santun dalam berbicara maupun bertingkah laku. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, adalah qorib. Ya, qorib artinya orang yang mudah sekali bergaul, tidak pernah menutup dirinya. Dan jika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, ada ketenangan yang hadir dari batin kita. Ada kedamaian yang dirasakan ketika dekat dengannya. Karena qorib ini datang dari ketawaduan seseorang hamba yang menjauhi sifat-sifat kesombongan, yang menjauhi sifat-sifat keangkuhan. Dia menjauhi sifat anania, menjauhi sifat ingin menang sendiri dan merendahkan yang lainnya. Karena persaudaraan dan sifat kekeluargaannya ia begitu disenangi di semua kalangan. Maka perlu sekali golongan qorib ini ada di kalangan masyarakat kita, agar bisa memantulkan sifat-sifat seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sahlun atau sahal, yaitu orang yang tidak mempersulit. Selalu saja ada solusi bagi setiap permasalahan, tidak pernah menyusahkan yang lainnya, dan tidak pernah membuat orang lain susah. Maka tabiat seperti ini lahir karena keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Namun jemaah rahimakumullah, bukan hanya sifat ini saja yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika rukun Islam kita tegakkan, ketika rukun Islam kita tegakkan jemaah, syahadat kita laksanakan, kita baca dengan baik, kita laksanakan apa yang ada yang kita baca itu. Kemudian sholat kita tegakkan. Begitu pula berikutnya, zakat. Dan yang terakhir adalah haji. Kita sudah melaksanakannya. Kemudian 4 sifat ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan menemukan ketenangan batiniah, baik di dunia maupun di akhirat. Akan menemukan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.